Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukru ala ni'amillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat ilahi Robbi, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan presentasi mata kuliah pengelolaan pendidikan. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, yaitu Dr. Andes Haji Jamaluddin MPD, kemudian Ibu Imelda Helsi MPD. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai supervisi pendidikan. Oke, di sini kami ada 4 anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Siva Nur Apiah. Kemudian yang kedua ada Nur Siva. Kemudian ada Hesti Handayani. Kemudian yang terakhir ada Febri Adi Pratama. Oke, pembahasan materi yang akan kita bahas di sini ada pengertian supervisi pendidikan, kemudian ada tujuan dan sasaran, prinsip supervisi pendidikan, tipe-tipe, teknik supervisi pendidikan, mekanisme pelaksanaan supervisi, dan juga perangkat penilaian supervisi pendidikan. Oke, di sini masuk ke materi pertama mengenai pengertian dari supervisi pendidikan. Oke, di sini diambil dari 3 pengertian. Yang pertama secara etimologis, yang kedua secara morfologis, yang ketiga secara semantik. Yang pertama di sini secara etimologis, di mana kata supervisi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu supervision, yang artinya pengawasan. Kemudian yang kedua, secara morfologis, di mana secara morfologis ini kata supervisi terdiri dari atas 2 kata, yang pertama super dan yang kedua visi, di mana menurut Amelembum, super berarti atas atau lebih, sedangkan visi berarti lihat, titik, dan awasi. Jadi supervisi ini berada lebih tinggi dari orang yang dilihat, dititik, dan diawasi. Kemudian yang terakhir secara semantik, di mana di sini para ahli memberikan berbagai corak definisi, tapi pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Di sini pertama menurut Wiles, di mana menurut Wiles ini supervisi merupakan bantuan dalam pengembangan situasi mengajar yang lebih baik. Kemudian di sini yang kedua ada menurut Nerney, di mana beliau mengartikan supervisi sebagai prosedur memberi arah serta mengadakan penilaian secara kritis terhadap proses pengajaran. Oke, selanjutnya tujuan dan sasaran suspensi pendidikan. Nah, tujuan suspensi pendidikan ialah mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik gitu ya, melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Nah, lalu memperbaiki pengajaran. Tujuan utama supervisi ini yaitu memperbaiki pengajaran gitu ya, di mana memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Lalu contoh lainnya yaitu membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Lalu juga membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya, supaya dapat membantu siswanya itu menjadi lebih baik gitu ya. Lalu yang kedua ada sasaran suspensi pendidikan. Nah, untuk sasaran suspensi pendidikan ini dari pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu untuk peningkatan kemampuan profesi guru. Nah, sasaran suspensi itu ditinjau dari objek yang disuspensi ada 3 macam bentuk gitu ya. Ada suspensi akademik, suspensi administrasi, dan suspensi lembaga. Di mana supervisi akademik yaitu menitikberatkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, seperti hal-hal yang berlangsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses pembelajaran. Lalu supervisi administrasi. Nah, kalau supervisi administrasi itu lebih menitikberatkan pengamatan supervisor
pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu supervisi lembaga, yaitu menyebarkan objek pengamatan supervisior pada aspek-aspek yang berada di sekolah. Next. Nah, selanjutnya ada prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu supervisi bersifat ilmiah, yaitu bahwa supervisi memenuhi 3 kriteria sebagai prosedur ilmiah, yakni yang pertama sistematis, karena dilakukan dengan cara yang teratur gitu ya, melalui dengan perencanaan yang matang, yang dilakukan secara kontinu. Yang kedua ada objektif, karena dilakukan bukan atas prasangka individu, tetapi didasarkan atas informasi dan data yang nyata. Yang ketiga, menggunakan instrumen yang baik untuk mengumpulkan data sehingga data yang diperoleh benar-benar data yang terandalkan gitu ya. Yang kedua ada supervisi dilakukan dengan prinsip demokratis. Kenapa dilakukan dengan prinsip demokratis? Karena pemerintah atau karena tidak agar tidak takut perintah gitu ya, atau takut atasan, tetapi dilakukan dengan situasi kekeluargaan. Lalu melalui musyawarah saling memberi dan menerima. Yang ketiga ada supervisi dilakukan dengan cara kerjasama kooperatif dan selalu mengarahkan kegiatannya untuk mencapai tujuan bersama dengan menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Next. Selanjutnya, supervisi bukan dilakukan dengan instruktif, tetapi atas dasar kreativitas dan inisiatif guru sendiri. Lalu supervisi dilakukan dengan suasana terbuka, tidak sembunyi-sembunyi gitu ya, tetapi dengan cara terus terang melalui pemberitahuan baik resmi maupun tidak resmi. Sehingga guru yang akan disupervisi dapat mengetahui terlebih dahulu bahwa akan disupervisi. Lalu yang terakhir ada supervisi bukan hanya tertuju pada sesuatu atau lebih unsur yang ada di sekolah, tetapi meliputi guru, kepala sekolah, pegawai, tata usaha, dan objeknya meliputi kurikulum, sasaran, pembiayaan, siswaan, kegiatan humas, ya, dan tata laksana. Next slide. Selanjutnya ada fungsi supervisi. Nah, fungsi utama supervisi pendidikan ditunjukkan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Maka sasaran utama fungsi supervisi yaitu peningkatan kinerja dan kompetensi guru secara efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, untuk yang selanjutnya ada tipe supervisi pendidikan. Boleh di next. Nah, untuk tipe supervisi pendidikan ada tipe laissez-faire. Nah, tipe ini memberikan keleluasaan untuk para pegawai agar dibiarkan bekerja sekendaknya tanpa diberi petunjuk yang benar dari pimpinannya. Nah, misalnya guru diperbolehkan mengajar sesuai kehendak yang mereka inginkan, baik dalam segi pemilihan metode pembelajaran, media pembelajaran, ataupun pengembangan materinya. Supervisi tipe ini memberikan keleluasaan kepada pelaku agar berinisiatif mengembangkan kekreativitasannya. Yang kedua, ada tipe inspeksi. Nah, tipe inspeksi ini merupakan kebalikan dari tipe laissez-faire, di mana tipe seperti ini sering disebut sebagai tipe orokratis dan biasanya mengutamakan pencarian kesalahan orang lain. Bertindak sebagai inspektur yang bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan guru. Nah, tujuan supervisi ini adalah untuk mengawasi, meneliti, dan memeriksa apakah guru dan staf sekolah telah menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh atasannya. Boleh di next. Yang selanjutnya ada tipe koersif. Nah, tipe ini memiliki kemiripan dengan tipe inspeksi atau tipe yang sebelumnya gitu. Nah, tipe ini bersifat memaksakan kehendak. Apapun yang dianggap baik oleh pengawas akan diterapkan, bahkan jika tidak sesuai dengan situasi atau kemampuan pihak yang diawasi. Guru tidak diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai alasannya. Tipe supervisi ini mungkin masih relevan untuk hal-hal yang bersifat dasar, seperti ketika mengawasi guru yang baru mulai karir mengajarnya. Yang keempat ada tipe demokratis. Nah, selain kepemimpinan yang bersifat demokratis, tipe ini juga memerlukan kondisi dan lingkungan tertentu. Tidak hanya pemimpin sekolah yang bertanggung jawab, namun anggota dan warga sekolah menerima tanggung jawab sesuai dengan kemampuan mereka. Apabila situasi dan kondisi kepemimpinan sekolah dirasa kondusif untuk terjadinya supervisi tipe demokratis, maka berbagai fungsi tadi dapat terjadi secara kolaboratif dan tidak akan terjadi secara satu arah. Boleh di next. Yang selanjutnya ada tipe training and guidance.
Nah, tipe ini diartikan sebagai memberikan pelatihan dan bimbingan. Salah satu keuntungan dari supervisi ini adalah guru dan karyawan tata usaha terus-menerus menerima latihan bimbingan dari kepala sekolah. Di sisi lain, supervisi ini membuat guru dan karyawan kurang percaya bahwa mereka mampu berkembang tanpa diawasi, dilatih, dan dibimbing oleh atasannya. Di next. Yang selanjutnya ada teknik supervisi pendidikan, di mana teknik supervisi ini di pendidikan ini dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada teknik perseorangan, di mana teknik perseorangan ini terdapat beberapa hal. Yang pertama ada classroom visitation, yakni dengan melakukan kunjungan untuk guru yang sedang mengajar atau saat kelas sedang kosong. Yang kedua, mengadakan observasi kelas, yakni dengan melakukan observasi ke sebuah kelas untuk melihat dan memahami situasi atau peristiwa yang sedang terjadi. Yang ketiga, mengadakan wawancara. Hal ini dilakukan ketika supervisor ingin menerima jawaban dari individu yang ditentukan. Yang keempat, membimbing guru-guru tentang cara mempelajari pribadi siswa dan atau mengatasi problema yang dialami siswa. Dan yang terakhir, membimbing guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah. Di antaranya, mengorganisasi kegiatan pengulangan kelas, mengorganisasi kegiatan siswa dalam bidang ekstrakurikuler, study tour, kemudian menyusun atau membuat satuan program pelajaran. Dan yang kedua ada tek kelompok, di mana terbagi menjadi group discussion, yakni melibatkan guru-guru dalam bidang studi tertentu yang memiliki minat pada materi yang berkaitan dengan pengembangan dan peranan proses pembelajaran. Yang kedua, in-service training atau mengadakan penataran. Penataran untuk guru bidang studi tertentu pada umumnya diadakan oleh pusat atau wilayah. Tugas kepala sekolah adalah mengelola dan membimbing pelaksanaan tindak lanjut dari hasil penataran agar dapat dipraktekkan oleh guru-guru. Boleh next. Yang selanjutnya ada mekanisme dan pelaksanaan supervisi. Nah, untuk mekanismenya ini terdapat beberapa tahap ya. Yang pertama ini ada tahap penyusunan program supervisi. Nah, program tersebut meliputi program tahunan dan program semester. Yang kedua ada tahap persiapan. Nah, yang perlu dipersiapkan ini ada format supervisi, materi pembinaan supervisi, buku catatan, dan data supervisi. Yang ketiga ada tahap pelaksanaan, diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan, dan yang terakhir ada tahap tindak lanjut. Nah, ini merupakan pembinaan dan perbaikan dari hasil temuan pada saat supervisi. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada observasi kelas ya. Observasi kelas ini berisikan yaitu perencanaan, mekanisme observasi, membicarakan hasil observasi, dan laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua itu ada kunjungan tim guru. Dengan isinya itu musyawarah guru mata pelajaran dan pusat kegiatan guru. Selanjutnya ada demonstrasi mengajar. Nah, kepala sekolah ini melakukan demonstrasi mengajar dengan tidak perlu mengakui kelemahannya, namun perlu mencari ahli yang mampu memberikan contoh yang baik gitu. Kemudian ada supervisi klinis. Supervisi klinis ini merupakan bagian dari pengawasan pengajaran. Prosedur pelaksanaannya itu berfokus pada mencari penyebab atau kelemahan dalam proses pembelajaran. Kemudian segera melakukan perbaikan terhadap kekurangan dan kelemahannya tersebut. Selanjutnya itu ada kaji tindak. Fokusnya itu adalah mendorong praktisi untuk menyelidiki dan terlibat dalam penelitian praktis mereka sendiri. Hasil penelitian ini digunakan untuk penelitian sendiri dan juga dapat bermanfaat bagi orang lain yang memerlukan gitu. Selanjutnya itu ada perangkat supervisi pendidikan. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada observasi kelas yang merupakan melibatkan pengamatan langsung oleh supervisor terhadap kegiatan pembelajaran di dalam kelasnya. Kemudian ada checklist atau daftar pemeriksaan. Supervisor ini menggunakan checklist
yang berisikan kriteria atau indikator yang harus dinilai selama pengamatan. Checklist ini itu membantu dalam menilai sejauh mana elemen-elemen tertentu dapat mempelajari atau manajemen sekolah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau tidak gitu. Kemudian ada wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan guru, siswa, ataupun staf sekolah untuk mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai pengajarannya gitu. Kemudian ada penilaian portofolio. Nah, penilaian portofolio ini guru diminta untuk menyusun portofolio yang berisikan contoh pekerjaan, proyek, dan presentasi mereka. Kemudian ada tes atau evaluasi tulis gitu. Supervisor dapat memberikan tes atau evaluasi tertulis kepada siswa ataupun guru untuk mengatur pemahaman mereka sejauh mana materi atau pengetahuan terkait pendidikan ini. Kemudian ada penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi ini perangkat lunak yang khusus untuk merekam dan menganalisis data mengenai kinerja gurunya. Kemudian ada peer review. Dalam pendekatan ini, sesama guru atau profesional pendidikan melakukan supervisi satu sama lain gitu. Kemudian ada survei dan kuesioner. Survei ini dapat mengumpulkan dari guru, siswa ataupun orang tua melalui supervisi atau survei atau kuesioner ini untuk melihat kepuasan atau persepsi atau pandangan tentang pendidikan gitu. Selanjutnya ini ada kesimpulan. Kesimpulan ini yaitu supervisi adalah istilah yang relatif baru dikenal di dunia pendidikan di Indonesia. Kemudian karena itu perlu uraian secara lengkap tentang pengertiannya yang akan dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu dari sudut etimologis, morfologis, dan sematik. Kemudian pendidikan sendiri itu proses sistematis yang melibatkan transfer pengetahuan, keterampilan, nilai, dan budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian ada tujuan dan sarana supervisi sendiri itu ialah tujuan dan sasarannya itu seorang guru dalam melakukan pengajaran kepada siswa di dalam kelasnya. Kemudian ada fungsi supervisinya itu meningkatkan mutu pembelajaran dalam ruang lingkup yang sempit dan memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran yang lebih dikenal sebagai supervisi administrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Seluruh pembahasan telah kami paparkan. Untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan di WA Group. Mungkin dari kami, kelompok 3, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.